Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Udah sarapan belum? Belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Oh, sarapannya pas sahur ya. Siapa yang kemarin? Tadi malam sahur. Siapa yang sahur? Alhamdulillah ya, insyaallah santri-santri di MIPS ya, Ustaz ya? MIPS semuanya sahur ya, insyaallah ya. Berapa hari sudah berpuasa ini adik-adik? 19? Beberapa hari tapi bukan 19. Insya Allah hari ke 16 apa 17? Ada yang 18, ada yang 17, ya macam-macam ya. Wah itu dia yang puasanya hari Senin, berarti ini hari ke 17 ya, 17 atau 18. Baik. Kayaknya tadi ada iel-ielnya. Coba Kak Iqbal pengen coba deh di sini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Adik-adik, bulan Ramadan dikenal dengan bulan beramal soleh. Ada amal apa saja? Siapa yang tahu bisa sebutkan? Ada yang mau coba maju ke depan? Katanya anak-anak santri MIPS berani-berani, muslim yang kuat. Coba maju satu orang. Sebutkan amal-amal soleh apa di bulan Ramadan. Atau sebutkan dua dulu. Siapa yang tahu dua? Dua amal soleh di bulan Ramadan. Siapa adik namanya? Sini. Maju. Nah, ini muslim yang kuat, berani maju ke depan. Iya, siapa namanya? Faras kelas berapa? 4. Oh iya, tadi Kak Iqbal belum tanya. Di sini kelas berapa aja Adik-adik? 4 dan 5. Coba siapa yang kelas 4? Berapa orang ini Ustaz? Kelas 4-nya Ustaz? 25. 24? Emang ada 24? Oh ada yang nggak masuk. Yang kelas 4. Oh tadi ya. Yang kelas 5. Yang kelas 5. Semuanya udah masuk. Oh setengah 9. Kelas 5 berapa orang? 9. Masya Allah. Satu kelas 9. Hebat ya. Coba Kak Faras ini, Mas Faras. Coba sebutkan. Ini ada hadiahnya nggak Ustaz? Ya nanti dicarikan ya. Mas Faras, adik Faras, sebutkan amal-amal soleh apa yang ada di bulan Ramadan. Mudah insya Allah. Sholat tarawih. Sholat tarawih, terus Berpuasa. baru satu. Puasa itu sendiri, terus lagi. Masih banyak. Dapat hadiah. Udah 2 aja. Sahur 3, tambah lagi. Kan kita judulnya 10 tips beramal di bulan Ramadan. Berarti harus 10 nih Kak Faras. Baik ya, yang keempat. Bantu, boleh dibantu. Membaca Quran. Yang kelima, tadi dulu Kak Faras dulu. Yang kelima apa? Kalau berpuasa hataman Quran. Masya Allah. Yang keenam, dibantu. Iftar itu apa? Berbuka puasa. Ada lagi yang ketujuh. Masih kurang 3 dong. 3 apa 4 ya? Kurang 4. Ada lagi? Bantu sini, maju. Sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan. Yang ke-8, 3 lagi. Ayo maju.
Santri-santri MIPS, santri yang pemberani. Siapa namanya? Juna. Siapa? Juna. Duna. Juna. Juna. Wah, ini kayak nama siapa gitu ya? Ya, Juna ya. Masya Allah. Coba Juna tambahkan 3 lagi, biar amal solehnya menjadi 10. Yang ke-8 apa? I'tikaf. Iktikaf di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Sebentar lagi ya iktikaf ya. Iktikafnya di rumah apa di masjid? Masya, emang tahun kemarin iktikaf? Siapa yang iktikaf tahun lalu? Masya Allah, hebat-hebat ya. Iktikaf itu kita bermalam beribadah di masjid selama 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lanjut, dua lagi. Berzikir mengingat Allah. Zikir apa aja? Ada zikir apa aja, Mas Juna? Zikir pagi, petang. Yang lain? Zikir salat Idul Fitri. Ya, satu lagi. Coba Mas Juna dulu. Kurang 1 loh. Biar 10. Dibantu, maju. Zikir udah. Apalagi biar 10. Maju. Siapa namanya? Malik. Mas Malik, kelas berapa? 4. Tadi Mas Juna kelas berapa? 5. Kelas 5. Mas Malik dulu apa? Sholat Id. Salat Idul Fitri. Masya Allah, sudah 10, boleh dia tambahkan. Siapa dulu namanya? Omar. Iya. Kelas berapa Omar? 5. Kelas 5. Siapa tambahannya apa? Amal ibadah di Ramadan. Sholat sunnah. Salat sunnah apa? Duha. Salat sunnah duha, ba'diyah, qobliyah. Ya, salat tarawih juga termasuk salat sunnah. Masya Allah, keempat-empatnya karena sudah berani maju ke depan, yang dinilai itu beraninya. Ya adik-adik ya, dapat hadiah enggak? Dapat. Mana hadiahnya Ustaz tadi? Ini ya. Dapat apa ini? Dapat susu, nanti diminumnya ya. Wah, sabar. Satu jam lagi. 30 menit lagi insya Allah. Tadi yang pertama dulu Kak Faras. Yang kedua tadi siapa? Kak Juna. Yang ketiga Mas Malik. Satu lagi ya. Yang terakhir Kak Umar. Masya Allah. Ini mau masih di depan atau boleh kembali ke tempat? Ucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Ya, baik. Adik-adik, banyak sekali amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari sholat tarawihnya, siapa yang full sholat tarawihnya tidak pernah ketinggalan? Jujur ya? Belum, jujur. Gimana? Iya, semuanya pokoknya sholat tarawih. Siapa yang tarawihnya full? Ada? Boleh saatnya ini dibagikan ya. Karena sholat tarawih termasuk ibadah yang istimewa di Ramadan. Tapi jujur ya, yang dibagikan yang sholat tarawihnya full. Kalau enggak. Yang lain sabar. Kita cari amal ibadah yang lain. Selain sholat tarawih, kemudian ada tadarusan. Tadi kata Ustadz Kak Iqbal bilang yang ributnya di depan, ngomong di depan mau. Nah, baik ya. Lanjut. Amal ibadah apa setelah tarawih? Pulang ke rumah langsung tidur atau baca Quran? Masya Allah. Siapa yang baca Qurannya sudah selesai? 10 juz, 30 juz. Mas siapa namanya? Mas Fatih sudah selesai khataman. Dapat 1 Quran. Sekarang lagi masuk ke juz berapa lagi? Sudah khataman kedua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat lagi Ustaz.
Ini dapat nasihat, Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ada lagi? Yang lain. Baca Qurannya sudah berapa banyak? Coba, gue pengen tahu dulu berapa juz? 16 juz di Ramadan ya. Adiknya? Sudah hatam sekali di Ramadan. Dari hari pertama sampai sekarang. Sekarang sudah juz ke berapa lanjutannya? Baru mau mulai. Mas siapa namanya? Zubair. Oh, Ubay. Kasih Ustaz, foto Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut dulu, kita masih punya 8 amalan yang lainnya. Adik-adik, setelah kita tadarusan atau tilawah Quran, ibadah apa berikutnya? Ibadah apa berikutnya? Tidur ya. Emang tidur ibadah? Ya? Kita bangun sahur. Siapa yang sahurnya bangunnya jam 1 sahur? Gak ada. Yang jam 2? Jam 3? Jam 4? Ada yang jam 4? Nah, adik-adik, jam berapa sih Kak Iqbal sahur yang terbaik? Jam berapa adik-adik? Sahur yang terbaik itu sahur yang mendekati sholat subuh. Nabi SAW bersabda, dicatat ya. Masih kosong kan catatannya? Dicatat, coba dicatat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Ulangi ya, tulis di sini ya. Tasahharu. Mana catatannya Hakim? Enggak bawa? Enggak bawa catatan. Tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Atau dihafalkan boleh ya. Fa inna fis suhur, tasahharu hanya ditasdid, kata kerja perintah. Gimana tulisannya? Coba lihat temannya dulu. Ya tulis artinya ya. Ya udah, yang nggak bisa nulis Arabnya, tulis artinya. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Udah belum? Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Sudah belum? Nah, sambil tulis ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, yuk didengarkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Iya, nggak apa-apa. Tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Sahurlah kalian, umat Nabi Muhammad, sahur gitu ya. Kita sering dengar kan, sahur gitu. Fa inna fis suhur, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Sudah belum? Sudah ya. Adik-adik, siapa yang tahu apa bentuk keberkahan itu? Apa sih Kaibal, keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu efek dampak baik dari makan sahur. Apa kira-kira keberkahannya? Berpahala, sudah pasti. Yang lain? Bisa berdoa. Di makan sahur dikabulkan oleh Allah karena di sepertiga malam yang terakhir. Yang lain, ketika siang harinya, kata ulama mensarah hadis ini, keberkahan itu bentuknya ketika siang harinya kita jadi semangat beramal kebaikan. Siapa yang tadi malam sahur?
Insya Allah sampai sekarang masih semangat betul? Iya, itu keberkahan makan sahur. Tapi jam berapa syaratnya? Mendekati subuh. Kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Sekitar jam 4 lewat. Nah, di Jogja emang subuhnya jam berapa? Siapa yang tahu subuhnya di Jogja? Jam berapa, Adik? Masya Allah, sampai hafal ya. Detiknya nggak hafal detiknya. Jam 4 lewat 27 atau 6 ya. Makan sahurlah kata ulama dikira-kira. Siapa yang masih ribut? Coba adik-adik. Makan sahurlah karena mengandung keberkahan. Syaratnya makan sahur itu mendekati azan subuh, tapi bukan pas mulai masak. Wah, ini sudah mau azan baru masak, ya nggak sempat. Makan sahurnya kata ulama dikira-kira sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Bisa? Bisa ya? Emang makan sahur berapa lama sih? 50 jam. Masya. Beberapa menit. Siapa yang makan minumnya cuma 10 menit? Iya, ada yang 5 menit. Cepet toh? Oh iya, jadi ada yang jam 2. Nah, adik-adik, kalau sahurnya jam 2, coba ada yang tahu maju ke depan dapat hadiah. Ada kuis. Siapa yang tahu berapa jam kita berpuasa? Maju ke depan sini. Maju ke depan, salah satu boleh, masnya. Nah, ini dapat hadiah. Boleh berdua, ini berdua. Biar rame ya, kita biar nggak ngantuk. Mas siapa namanya? Kenzo. Siapa? Kenzo. Kenzo yang mana Kenzo? Kenzo kelas berapa? 4. Kelas 6? 4. Oh, kelas 4. Kan nggak ada kelas 6 ya. Satunya siapa masnya? Ikram. Ya. Mas Ikram kelas berapa? 5. Kelas 5 sama ya? Oh, kelas 4. Kenzo kelas 4, Ikram kelas 5. Coba kita tes. Berapa jam kita berpuasa? Mas, siapa dulu? Kenzo dulu. 11. Coba sebentar. Kalau 11 jam kita mulai puasa jam setengah 5 gitu ya. Coba dihitung. Setengah 5 tambah 11 berapa? Berarti 15. setengah 5 4.30 tambah 11 15.30. Berarti buka puasanya asar. Ya, coba kita tanya Mas Ikram, berapa jam berpuasa? 13 jam. 13 jam. Hitung-hitung ya. Kita puasa misalnya jam 4.30 tambah 13. Siapa yang matematikanya pintar? Berapa? Tambah 13. Benar? Berarti kalau 13 jam kira-kira bukanya jam 17.30. Betul? Ya, setengah 6 maksudnya. Ya udah, tambahin berarti 13,5 jam. Setuju ya? Puasa kita 13,5 jam, setuju? Kalau sahurnya jam 1 malam, puasanya berapa jam? Wah, ini kayak sudah cermat ya. Kalau sahurnya jam 1 malam, berarti puasanya berapa jam? 17 jam atau 16 jam. Makin capek, makin lapar enggak? Makin jauh, makin capek. Inilah diantara adik-adik manfaat kita berpuasa mendekati azan subuh. Biar tidak terlalu capek dan lapar, berpuasa 17 jam. Coba Kak Iqbal tanya lagi. Manfaat yang lain kalau sahurnya mendekati subuh apa? Oh, entar dulu, kasih hadiah dulu, lupa ya. Kak Iqbal lupa dikasih hadiah dulu buat Mas Kenzo dan Mas Ikram. Jazakallahu khairan. Ya, yuk kembali lagi ya.
Lanjut sedikit lagi. Manfaat berikutnya dari makan sahur. Siapa yang habis sahur langsung persiapan sholat subuh? Bisa. Langsung sholat subuh ya ke masjid. Kenapa bisa adik-adik? Karena jaraknya dekat. Kalau sahurnya jam 2, habis sahur ngapain? Main Nintendo. Mana semangatmu? Nah, adik-adik, daya tentang sahur, insya Allah semoga adik-adik semakin diperbaiki sahurnya. Sahur mendekati subuh, biar bisa sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak terlalu capek berpuasa. Yuk kita lanjutkan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kak Iqbal punya kuis. Kuisnya masih banyak. Siapa yang mau coba berani maju ke depan? Yang belum. Yang belakang ada yang mau? Iya, Mas yang baju hitam. Adik ini. Dua orang. Sebentar. Ya, Masnya maju sini. Ya, sini. Kuis berikutnya. Mana yang lebih utama? Oh ya, belum kenalan. Kau sudah bertanya ya. Kenalan dulu Mas siapa? Jager. Namanya Jager. Jager kelas berapa Mas Jager? 4. Kelas 4. Satunya? Muammar. Kelas berapa? 4. Kelas 4 juga. Satu kelas. Nggak suka berantem kan? Ya baik. Ya kuisnya, teman-teman perhatikan. Nanti yang memperhatikan maju di kuis berikutnya. Siap? Didengarkan. Kuisnya sangat mudah dapat hadiah. Lebih utama mana antara sholat 5 waktu dengan sholat taraweh? Terlalu Mas Jager dulu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kenapa? Karena wajib. Kalau taraweh berarti nggak wajib. Sunnah. Nggak harus dikerjakan gitu. Ya masih bingung jawabnya. Mas Muammar, jawabannya apa? Sholat 5 waktu. 5 waktu. Terus tarawehnya gimana? Tarawihnya boleh dikerjain, boleh enggak. Boleh dikerjain, boleh enggak. Berarti mau milih yang mana? Dikerjain apa enggak tarawehnya? Lebih baik dikerjain. Masya Allah. Sebentar, kita jelasin dulu ya. Adik-adik, memang sholat tarawih itu sunnah. Dan ijma ulama bahwa bersepakat mereka hukumnya sunnah. Sebagian menekankan dengan sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ditulis ya. Hukum sholat tarawih itu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Siapa yang tahu? Hukum sholat tarawih. Ya, itu sunnah muakkad. Nulis cepat ya, nulisnya cepat. Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang ditekankan, ditegaskan untuk lebih-lebih lagi dikerjakan. Gimana? Oh gitu, rusak. Nah, sabar nanti minjem temannya gantian pulpennya. Sunnah muakkad, tulis dulu aja. Sudah? Pakai D. Dah ya. Ya, kalau sholat fardu yang 5 waktu hukumnya wajib. Terus gimana Kak Iqbal kita mengerjakannya? Ya dikerjakan semuanya. Yang tidak boleh cuma semangat sholat tarawihnya ketika ditanya sudah sholat isya belum? Belum. Ada nggak seperti itu? Ada. Sebagian anak-anak itu datangnya cuma sholat
Terawih. Subuhnya bangun nggak? Nggak bangun. Kira-kira anak-anak MIPS begitu nggak? Enggak ya, semuanya dikerjakan. Betul? Gitu ya jawabannya ya? Mas siapa tadi? Jager sama Mas Muammar. Sudah, jazakumullah khairan, Kak Iqbal kasih hadiah. Bentar ya, sabar. Masya Allah, ini hadiahnya laris manis ya. Baik. Sudah, jazakumullahu khairan. Duduk kembali ke tempatnya ya. Sunnah muakkad. Muakkad. MUAKAD. Lanjut. Mana semangatmu? Adik-adik, kita berapa menit lagi nih? Kak Iqbal kok bingung ya? Ini di sini jam 9, di sini jam 7. Ini jam yang mana yang benar ya? Yang mana? Yang mana? Oh, berarti MIPS itu ibu kota Indonesia. Iya. Berarti sebentar lagi ya. Sekitar 10 menit lagi deh kita selesaikan. Adik-adik, mengenai sholat, sholat itu ibadah yang biasa aja atau sangat mulia? Kenapa sholat itu sangat mulia? Sholat ditanya ketika dalam kubur ataupun ketika ditanya nanti di yaumul hisab. Yang lain ada lagi? Kenapa sholat itu mulia? Karena menjadi rukun Islam. Tadi yang sudah jawab, sholat itu yang pertama ditanya di alam kubur atau di akhirat. Kemudian sholat itu rukun Islam. Dapat kalau memperhatikannya. Masya Allah. Lanjut. Adik-adik, siapa yang bisa menceritakan bagaimana turunnya syariat sholat? Ada yang mau maju ke depan? Yang belum? Mau? Sudah tadi ya, Mas Amar. Ada yang bisa? Ya Kak Iqbal bantu ya, nanti dilanjutkan. Yang melanjutkan dapat hadiah. Siap? Siap diperhatikan? Mana semangatmu? Duduk rapi. Gimana duduk rapinya? Nah, coba duduk rapi, duduk yang sopan, karena kita sedang belajar. Adik-adik, sholat adalah ibadah yang Allah turunkan dengan cara yang paling istimewa. Allah tidak turunkan dengan malaikat Jibril, tapi Allah datangkan langsung Nabi Muhammad kemana? Ke atas langit yang ketujuh. Bagaimana peristiwanya? Peristiwanya disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang bacakan? Mau bacakan? Maju. Mau bacakan? Yang belum pernah maju? Maju sini. Maju. Udah pernah? Yang belum? Siapa yang bisa bacakan surat Al-Isra ayat pertama? Belum? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adik-adik, berarti Al-Quran diturunkan ketika peristiwa namanya apa? Isra Mi'raj. Isra itu apa? Maju, sini maju masnya. Ini langsung ada kuis ya. Banyak kuis kita teman-teman. Coba mas siapa namanya? Azam. Mas Azam kelas berapa? 5A. Kelas 5A. Mas Azam, apa sih perjalanan Isra itu? Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? 1 malam. 1 malam, Masya Allah. Nanti dapat hadiah ya. Temenin Kak Iqbal dulu ya. Teman-teman, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di mana? Malaysia. Kok pindah ya? Kapan pindahnya itu? Di kotanya namanya Yerusalem. Negaranya namanya Palestina. Walaupun sekarang sudah diganti di Google jadi Israel yang punya. Nah, tetap ya kita yakini Masjidil Aqsa miliknya Palestina. Adik-adik, siapa yang tahu berapa jarak tempuhnya? Kak Iqbal sudah cek di Google, jarak dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina itu sejauh lebih kurang 15.000 km. Afwan, 1.500 km. Adik-adik, 1.500 km itu ditempuh dengan waktu sekitar berapa jam? 17 jam lewat darat pakai mobil. Kalau di Indonesia dari Jogja sampai mana itu? 17 jam. Sampai Bandung. Bandung cuma 9 jam Bandung ya. Sampai mana? Iya, Tangerang cuma 12 jam. Sampai Lampung kurang, ada lagi 17 jam sampai mana? Ya kira-kira sampai Sumatera Selatan ya, mungkin Palembang atau yang lainnya gitu. Adik-adik, perjalanan yang jauh. Tapi Nabi Muhammad SAW tempuh cuma 1 malam menggunakan apa? Buruk. Buruk itu apa? Seperti hewan, betul. Setengah keledai, setengah kuda. Kedelai apa keledai? Keledai ya. Kemudian mana semangatmu? Nah, kita potong dulu ya. Kita kasih hadiah dulu. Mas siapa tuh namanya? Azam. Mas Azam. Kasihan berdiri terus ya. Mas Azam dapat hadiah. Insyaallah. Fadhal, boleh duduk. Jazakumullah khairan. Sekarang kita bahas yang Mi'rajnya. Kan Isra, kemudian Mi'raj. Isra dari kata asra, memperjalankan di darat. Kalau Mi'raj itu dari kata apa? Dari darat ke langit. A'raj ya, naik ke atas langit. Bersama siapa naiknya? Apa masih pakai buruk? Tidak lagi buruk, cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika naik, Nabi naik bersama malaikat Jibril alaihissalam. Melewati berapa lapis langit? 7 lapis langit. Di lapisan yang pertama ada penjaga malaikatnya. Kemudian ditanya, seperti ini pertanyaannya. Wahai Jibril, siapa Anda? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia Muhammad. Apakah dia utusan Allah? Dia utusan Allah. Masuklah. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Lanjut langit yang kedua, menembus langit yang sangat tinggi. Adik-adik, gambarannya langit pertama adalah siapa yang bisa? Nah, sedih ya. Siapa yang bisa menggambarkan betapa luasnya langit yang pertama? Ada yang tahu? Paling satu apa? Harus pakai dinding. Pakai dinding. Bisa nggak diukur pakai meteran atau penggaris? Luas langit yang pertama yang bisa kita ketahui adalah langit tempat adanya tata surya. Itu langit pertama. Adanya matahari, adanya bulan, bumi, bintang, planet. Galaksi itu di langit yang pertama. Semua alam semesta yang kita lihat sebagai tata surya itu semuanya di lapisan langit yang pertama. Kemudian Nabi lanjut ke langit yang kedua. Di langit kedua bertemu dengan Nabi siapa?
Nabi Muhammad SAW di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut lagi naik langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa kuisnya? Siapa yang mau jawab kuis? Syarat menjawab kuis didengarkan sampai Kak Iqbal sebutkan Nabi yang bertemu Nabi Muhammad di langit ketujuh. Nabi siapa? Perhatikan ya. Kita ulangi. Nanti maju ke depan diulangi urutan nabinya. Bisa? Siap? Didengarkan. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril masuk ke langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya alaihimassalam. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Dan ketika itu kondisi Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat ibadahnya para malaikat. Yang disebutkan dalam hadis, sekali datang malaikat sejumlah 70.000 malaikat datang ke Baitul Ma'mur untuk ibadah, kemudian meninggalkannya, datang lagi 70.000 lagi dengan malaikat yang berbeda. Kalau di kita, masjid kita berapa orang adik-adik? Sekali datang ya paling 10 ya, 20 ya. Ini 70.000 malaikat. Lanjut ya. Nabi kemudian naik lagi ke atas langit, tidak lagi bersama malaikat. Nabi berangkat sendiri. Kenapa adik-adik? Karena ketika itu ada pembatas lapisan di langit yang bernama Sidratu Muntaha. Apa itu Sidratu Muntaha? Sidrah artinya pohon bidara, kebun pohon. Muntaha artinya puncak yang tertinggi. Artinya adik-adik, lapisan di langit yang tidak bisa lagi ditembus oleh makhluk siapapun, termasuk malaikat, kecuali yang diizinkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemu dengan Allah, diberilah syariat sholat berapa waktu? Awalnya 50 waktu. Berat enggak? Berat. Kalau 50 waktu berapa kali sekali kita sholat? Adik-adik, mana semangatmu? Sudah mau selesai loh. Kuis terakhir ya. Kuis terakhir sedikit lagi, perhatikan. Mana semangatmu? Duduk rapih dan sopan. Sudah duduk? Sudah mau buka puasa ya? Sebentar lagi Ustaz ya. Baik, kita selesaikan 2 menit terakhir. Siap? 2 menit terakhir. Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, kemudian mendapatkan syariat sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian diturunkan lagi menjadi 45, sampai kemudian menjadi 5 waktu. Bersyukur enggak? Bersyukur. Turun dari langit, Nabi bertemu masyarakat Quraisy. Kemudian percaya enggak masyarakat Quraisy? Enggak percaya. Nabi dibilang orang gila, Nabi dituduh orang yang berbohong. Karena sudah mengaku-ngaku bisa menempuh perjalanan semalam ke Palestina dan ke langit. Nggak ada yang percaya. Ketika ditanya ke Abu Bakar, Abu Bakar menjawab, andai ada peristiwa yang lebih hebat dari ini, saya percaya dengan Muhammad. Menunjukkan keimanan Abu Bakar. Adik-adik, kuis yang terakhir. Siapa yang bisa sebutkan Nabi bertemu malaikat, Nabi siapa saja di 3 langit, lapisan 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Langsung di tempat aja. Yang belum? Siapa aja? Nabi Adam, Nabi Isa sama Yahya. Satu lagi, antara Yusuf atau Idris?
Yusuf. So, betul ya. Ada lagi yang lanjutkan. Di langit keempat, 5, 6, dan 7. Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Masya Allah, berarti memperhatikan ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ini hadiahnya. Mas siapa namanya? Arfan. Satunya Mas siapa? Siapa? Adit. Adit. Ya, ya nggak apa. Ya, alhamdulillah. Adik-adik, mana semangatmu? Selesailah kajian kita sore hari ini. Judulnya sebenarnya apa? The Colorful Ramadan. Bagaimana supaya hari-hari Ramadan kita berwarna. Dengan cara apa mewarnainya? Dengan mengerjakan amal-amal soleh ya. Yang belum sahur, ayo sahurnya diperbaiki, siap? Yang ngajinya belum banyak, tadarusannya ditambah, siap? Sholat tarawehnya sholat lagi malam ini, siap? Sholat 5 waktunya dijaga, siap? Bersedekah, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, siap? Baik, kalau gitu kita tutup dengan duduk manis dan rapi. Sudah siap pulang? Sudah siap. Memang habis ini pulang? Belum ya? Nginep, Masya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.